namanya masa depan, semua manusia Rujana tidak tahu ada masa depan apa. Tapi tugas kita mengerjakan yang ada di hadapan kita. Contoh, tahu nggak Ipan kalau nantinya menjadi seorang host yang hebat? Tidak tahu. Ibu berdiri, Bu, yang bertanya. Silakan, Mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ai Tarmini. Ai. Ipan, Ai Tarmini. Dari Majelis Al-Babu Rasul Wal Hidayah Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ya, sok enggak. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Tanya Mah. Begini. Iya Mah. Punya teman yang baik dan teman yang tidak baik. Teman yang baik itu adalah takdir buat kita Mah. Maksudnya teman-teman di sekitar kita, apakah itu takdir kita juga gitu mah katanya? Yang tidak baik itu temannya. Gitu. Nih, Ai dengerin. Gitu. Yo, Ai, kita punya teman. Nu ieu mah bagur, ibadah rajin, mana berehan, mana dermawan, baik ini orang. Nah, yang ini mah korek, mana nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, sama orang lain sombong. Apakah itu takdir? Tidak. Manusia ditugaskan oleh Allah memilah dan memilih. Makanya Ai kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ciptakan nggak sia-sia. Binatang merangkang, otak sama kemaluan rata. Manusia jalan tegak berdiri, otak, kemaluan. Mana yang paling tinggi? Artinya sebagai manusia pergunakan otak. Pikir pakai otak. Kalau saya bersahabat dengan dia, bener nggak buat saya? Gitu Ai, mikir. Pakai ini akal sehat. Iya. Makanya kalau dia orang baik, rajin ibadah, kemudian dermawan dan seterusnya. Nah, kata otak, bener nih sahabat saya. Kalau ini jangan bersahabat, nanti kita terkontaminasi. Makanya, Masya Allah, luar biasa. Lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada orang. Rasul mengatakan, kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun tidak ngebantuin ngelas, bau asap. Ai. Jadi bukan takdir, pilihan Anda, otak yang cemerlang, pergunakan. Begitu. Hatur nuhun Mama, waleranana, hatur nuhun pisan tiasa patepang sareng Mama sareng Aa Ipan. Alhamdulillah hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terjemahnya di bawah saya nih. MNC bagian Jawa Barat. Ai. Sami-sami hatur nuhun ya Maya. Nama yang hemat. Ai. Ai. Celembeng yang main. Kamu menyarikan injuna pasti rame. Siapa lagi mau nanya? Saya mana? Berdiri saya. Sok, Mangga Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runjana dari Majelis Taklim Al Hidayah Rasa Ageng Stragi Pekalongan. Ya, tanya Mama. Naon? Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Ini mau nanya Ma. Ini saya kan dari kecil ingin jadi guru ya Ma. Tapi tadi saya kok jadi seorang penjahit. Gimana menjangkapinya Ma? Cita-cita jadi guru, kenapa jadi penjahit tuh? Untung nggak jadi penjahat tuh Ma. Pertanyaan Rujana. Iya. Itu kenapa cita-cita kita dari kecil udah doa, udah usaha, tapi kok jadinya beda gitu mah? Maaf ya, yang namanya masa depan, semua manusia Rujana tidak tahu ada masa depan apa. Tapi tugas kita mengerjakan yang ada di hadapan kita. Contoh, tahu nggak Ipan kalau nantinya menjadi seorang host yang hebat? Tidak tahu. Tahu nggak saya menjadi seorang penceramah? Tidak tahu. Saya mah jalani aja hidup.
Suruh ke sawah ngoret, macul, nandur, hayu. Mupuk, hayu. Kemudian nanam pohonan, hayu. Kemudian udah bawa golok pakai celana segini tuh. Ngontol tuh. Yang namanya kelapa di blok ini berapa? Hilang 25, hilang 30. Kita cari. Pernah kebayang saya akan duduk seperti ini? Tidak. Jalani aja kehidupan. Allah yang akan mengatur. Yang penting kita jalani. Sekali lagi, Rujana, manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Yang kata kita baik, belum tentu kata Allah baik. Saya pengen banget jadi seorang guru. Sekarang kerjaan Anda ngapain? Penjahit. Oke, mic-nya di mulut. Penjahit. Saya tanya Anda. Apakah Anda di tetangga Anda ada anak-anak yang bisa Anda ajarin ngaji misalnya se-RT? Ada nggak? Ada. Atau ajarin ngejahit, bisa juga jadi guru penjahit. Jadi gini, mudah sekali sebetulnya. Karena saya sendiri, bapak saya selalu mengatakan, semua pekerjaan wajib bisa. Tidak ada kerjaan laki-laki, perempuan. Kenapa? Sama-sama makan nasi sama sambal, sama kerupuk. Makanya kalau saya bilang, saya nggak bisa sama bapak saya. Kenapa nggak belajar? Bisa belajar. Makanya keluarga kita apapun bisa. Semua bisa. Jahit celana panjang, betulin genteng, ngecat gue bisa. Nyemen gue bisa. Laki-laki perempuan mah? Semua. Bapak saya prinsip begitu. Semua laki-laki perempuan makanya sama, nasi sama sambal. Jadi Anda jangan menyalahkan takdir. Anda bisa melangkah. Kenapa nggak ngajarin orang ngejahit? Kalau Anda misalnya bisa Fatihah, kenapa nggak ngajarin anak-anak tetangga untuk belajar Fatihah? Itu bisa diciptakan. Begitu. Jadi semua orang tuh harus punya mimpi, mempunyai cita-cita, tapi berusaha diwujudkan, terwujud ataupun tidak, itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik. Gitu. Ya. Terima kasih ya, Ma. Iya, Rujana. Sami-sami. Ma, mau nanya sekali lagi, Ma. Naon? Ini masalah sholat, Ma. Kadang kan bacaan rokaat pada surat pada rokaat ke-3 dan ke-4 itu boleh dibaca apa enggak, Ma? Ada yang mengatakan makruh hukumnya. Tidak sampai makruh. Enggak. Cuman tidak ada kewajiban. Yang wajib Al-Fatihah. La sholata di malam yakro bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dalam satu rakaat nggak sempurna baca Al-Fatihatul kitab. Suratnya hanya sunat. Begitu Rujana. Makasih ya, Ma. Kalau orang mah terajana. Ini mah Rujana. Sini. Nih, ini dari mana ini? Ini dari Pangalengan Bandung. Tuh dari Pangalengan Bandung nih mah ada permen susu, Itu namanya ada teh, ada PBS. Naik kan dia naik. Sini. Ipan. Nah. Lang teu namina ieu. Ini apa ini tuh, Bu? Hah? Apem. Oh, baru lihat apem kayak gini ya? Ulah sok nora sia orang Sunda naon. Biasanya langsung tanpa daun. Jadi ieu mah model baru nganggo daun. Amis terangeun di Pangalengan teh baru gawin daun. Tapi apemnya kok ceper, biasanya gendut. Cicing ari nu gendut mah munu ieu namina teh. Ieu mah apem teplek. Ini di sini juga banyak man ini. Dono, mama bagi ini ya. Nanti saya bagi 60 bungkus. Dibagi-bagi nanti atas sama Mama. bawah semua kebagian. Jadi orang tua harus berlaku adil. Atuh nuhun nya, Cek. Ya, terima kasih, sampai sini aja. Terima kasih ya Pekalongan sama juga Pangalengan. Boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ya. Ini masih di sini nih di Sirman Kolbu bersama Mama Dedeh. Tanya Mama yuk. Ayo. Kita buka pertanyaan aja deh. Sok, karena Mama. oleh-oleh sudah diterima. Siapa yang mau nanya? Yang ini silakan, Mangga. Berdiri. Mana ini? Ya, berdiri. Sini. Alisnya yang kiri turun sebelah. Coba kalau nggak percaya, lihat ya temennya tuh. Yang kiri ya kan. Yang kiri nggak serata yang kanan. Tadi benerin ya. Soalnya tadi begitu bikin alis, besna kagaju kena polisi tidur. Cuk. Sambil gelap-gelapan ya. Lipstick nomor berapa itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurhayati. Nurhayati. Dari
mana Bu Nur? Dari Pekalongan. Iya monggo. Tanya Mama yuk. Ayo. Nanya apa Bu Nur? Ma. Saya kan penjual sayur di pasar. Padahal kan sayur saya kan udah seger-seger, bagus-bagus. Kenapa kok ada yang penjual lainnya agak layu? Apa itu lebih laku, doanya saya? Iya. Kenapa sayurnya segar gak laku, dia layu kok laku? Rezeki diatur oleh Allah. Saya tanya. Di Tanah Abang, dia orang bukan Tanah Abang. Pekalongan. Ya, di Pekalongan, di Pasar Klewer, itu tukang spray, itu tukang daster, ngajajar banyak. Ya. Semuanya laku atau hanya satu toko yang laku? Ada yang laku. Laku semuanya. Karena begini, orang itu oleh Allah rezekinya ditakat. Contoh. Saya semenjak tahun 70-an dagang remuli kaos kaki sampai mebel sampai elektronik semua saya jual. Masya Allah. Rumah yang nempel di rumah saya beli spraynya ke cengkau saya. Padahal saat itu spray di saya 45.000, di cengkau saya 90.000. Kenapa? Rezeki cengkau saya, tahu nggak cengkau Nur? Enggak. Pedagang saya. Jadi saya jualan brok banyak yang ambil barang dari saya, kadang ngambil lagi gitu seperti itu. Diatur. Makanya salah di kita mah banyak begini. Ngaji RW disuguhin kue, kata tetangganya enak banget kuenya. Kata yang punya rumah, iya dong siapa yang bikin? Gue gitu loh. Giliran dimintain resep, saya tanya Anda, dibagi apa kagak? Alasan dia ini kue jualan saya. Kalau dibagi semua resep, saya nggak laku. Ini salah pola berpikirnya. Yang wajib bekerja, berusaha di alam dunia, semua makhluk Allah, termasuk Nur, termasuk yang lain. Bukan karena apa? Karena bukan rezeki Nur. Contoh, saya mau makan. Begitu saya sendok, apakah rezeki saya? Belum tentu. Siapa tahu saya lari, sikut saya ketebuk, tumpah. Bisa aja kan? Nggak jadi. Jadi nggak jadi makan. Saya tanya, apakah Anda selama dagang setiap hari tidak laku atau sekali-kali doang? Jawab dengan jujur. Kadang kala. Makanya ini dunia berfluktuasi, kadang di atas, di samping, di bawah. Bersyukur dengan apa yang ada. Jadi jangan-jangan kalau misal dikasih laku tapi sakit-sakitan gitu. Nggak apa-apa Nur, tenang aja. Ma, tapi ada doa khusus gak sih Ma kalau dalam usaha supaya dagangan laku gitu gimana Ma, ada nggak? Nih, senyum yang banyak. Kemudian dagangan yang segar. Kalau dagangan sayur, tempatnya bersih, jangan judes, jangan galak. Jangan sebel sama orang, ramah sama pembeli. Begitu Nur. Tapi saya nggak galak kok. Iya. Saya murah senyum. Tapi saya tanya, Anda makhluk apa kholik? Makhluk. Makhluk. Oke. Anda yang dicipta apa yang mencipta? Dicipta. Oke. Anda merasa bahwa Anda makhluk Allah bekerja hanya sendiri apa dengan orang lain? Sendiri dengan orang lain. Makanya mikir orang juga punya hak. Jangan iri. Ini yang salah. Perbuatan setan. Wala tatamannau. Ya, jangan iri dengan orang lain. Mohon karunia kepada Allah. Atau maaf, barangkali kalau rezeki lagi banyak, sedekahnya kurang. Gitu ya Ma. Saya hanya bicara karena sedekah ini menentukan rezeki kita. Dengan kita banyak berbagi, banyak bersedekah, banyak yang di luar akal sehat. Rezeki luar biasa banyak. Punten. Coba kau jualan sayur gimana? Sayur gitu coba. Sayur bayam, kangkung. Gitu. Itu yang kata dokter kena kolesterol semua tuh Pak. Oke, terima kasih Bu Nurhayati ya. Mudah-mudahan rezekinya makin mengalir ya. Amin. Yuk, udah salam ya tadi ya. So, kata siapa lagi mau nanya? Bu, so, enggak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lestari dari Majelis Taklim Ahbabur Rasul Wal Hidayah, Pangalengan, Bandung. Oke.
Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, gimana nih? Ada teman saya ya laki-laki, dia itu menghalalkan segala cara supaya nikmat dunia itu tercapai mah. Kayak judi online gitu, supaya gaya hidupnya itu terlalu glamor gitu mah. Apapun caranya yang penting kaya. Iya, halalin aja gitu. Walaupun lewat judi dan lain. Gitu. Ngambil hak orang lain. Ujung-ujungnya kan langsung pinjol gitu ya. Jadinya kedampak semuanya. Pertanyaannya gimana caranya kalau saya menasehati atau gimana ya? Kalau melihat ada orang seperti itu harus gimana gitu ya? Iya. Rasul mengatakan, kalau kita melihat ada orang berbuat dosa dan maksiat, kerjakan 3. 1, dengan tangan kekuasaan. Kalau ada seorang penguasa, seorang guru ngaji, RT, RW, penguasa pokoknya. Dengan aturan. Nggak bisa dengan mulut nasihat. Nggak bisa dengan hati tiar. Hati yaitu mendoakan, dan ini selemah-lemahnya iman. Teman Anda tiar wajib ngomong bahwa itu adalah salah. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiar Lestari. Tapi Mah, bener ini nyata adanya. Banyak yang orang yang judi, tapi untuk membersihkannya dengan sedekah kata gitu. Biar imbang kata gitu. Tidak bisa. Tujuan yang halal dengan cara yang halal. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara. Makanya Oma Irama kalau judi pakai alarm. Judi! Tet! Jangan sembarangan judi. Tuh, coba tanya sama Irama kalau ketemu. Kalau nggak pakai tet dia nggak mau. Itu peringatan alarm buat kita bahwa judi adalah haram. Judi! Tet! Oke. Gimanapun kondisi ekonomi kita harus tetap kembali kepada Allah. Mudah-mudahan tidak bahagia dunia, misal akhiratnya bahagia Maya. Semoga. Insya Allah kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Seimbang. Insya Allah. Mama boleh doa untuk kita semuanya? Maka Ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhibi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami manusia-manusia yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau karuniakan.